Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Ahlan wa sahlan di podcast Pengen Umroh, podcastnya orang yang pengen umroh. Jamaah sekalian, alhamdulillah ketika kita memasuki sebuah ibadah, kita harus mengetahui rukun, wajib, dan sunnahnya, beserta juga syaratnya, agar ibadah tersebut bisa maksimal dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan berupa janji yang dijanjikan oleh syariat atas agama tersebut. Tidak terkecuali umroh. Umroh ibadah yang besar, ibadah yang mengeluarkan pengorbanan yang tidak sedikit, baik pengorbanan harta, pengorbanan waktu, ataupun pengorbanan tenaga. Oleh karenanya, bagi yang pengen umroh berarti daftar di pengen umroh gitu ya. Bagi yang pengen umroh, maka dia sebelum daftar ke pengen umroh, maka dia harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umroh tersebut agar pengorbanan harta, waktu, dan tenaganya tidak sia-sia. Umroh sendiri, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maknanya secara bahasa berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah, dengan tata cara yang telah ditentukan. Nah, inilah yang mau kita bahas. Tata cara inilah yang mau kita bahas agar ibadah umroh kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam ibadah umroh, ya, kita akan mempelajari syarat-syarat umroh. Yang pertama, ibadah umroh ini disyaratkan bagi orang yang melakukannya yang pertama muslim. Tentu non-muslim dia tidak bisa melakukan ibadah umroh dan tidak bisa beribadah karena ibadah ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang yang non-muslim bisa diterima ibadahnya oleh Allah sedangkan dia tidak menjadi hamba Allah, tidak mengikrarkan diri menjadi seorang muslim. Yang kedua, dia harus baligh. Orang ini sudah baligh. Adapun orang-orang yang belum baligh seperti anak-anak, kemudian ia pergi ya untuk pergi umroh, maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum umrohnya sah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah berakal, bukan orang gila. Orang gila tidak dibebankan untuk melakukan semua ibadah, termasuk umroh. Nah, orang yang tidak gila ketika dia memiliki kesempatan, dia diwajibkan untuk berangkat umroh. Kemudian berikutnya mampu secara finansial. Dia mampu, dia memiliki kemampuan, harta, tenaga, waktu, harta baik harta untuk dirinya selama perjalanan ataupun harta untuk keluarganya yang ia tinggalkan selama ia pergi umroh. Kemudian waktu, ia pun mampu, ya tidak ada hak-hak orang lain yang tidak dia tunaikan, ataupun ketika ia terikat dengan orang lain, ia mendapatkan izin untuk bisa menunaikan umroh, maka ini pun tergolong daripada kemampuan dari sisi waktu. Kemudian juga kesehatan, ya. Orang yang masih muda, sehat, ya, tidak ada penyakit, udzur-udzur seperti penyakit yang menghalangi dia dari umroh, ya ini tentu telah memenuhi syarat untuk pergi berumroh. Dan kemudian berikutnya, dan ini adalah syarat yang di sini para ulama berbeda pendapat, adalah tentang adanya mahram. Ya. Sebagian ulama mewajibkan adanya mahram, sebagaimana seorang wanita harus safar dengan mahram, dan sebahagian lagi mengkhususkan untuk safar ibadah yang sifatnya wajib, baik haji ataupun umroh, tidak perlu adanya mahram, namun disyaratkan dengan rombongan yang aman. Tapi ala kulli hal, keluar dari khilaf, maka adanya mahram ini bisa menjadi syarat untuk pergi umroh. Setelah kita mengetahui syarat, kita sekarang masuk ke dalam rukun. Syarat dan rukun ini sama-sama memiliki karakteristik, sama-sama harus ditunaikan. Hanya bedanya, kalau syarat ditunaikannya sebelum memasuki kepada ibadah. Tapi kalau rukun harus ditunaikan selama ibadah itu. Syarat umroh berbeda dengan rukun umroh dari jenisnya. Adapun sifatnya sama, harus ditunaikan. Rukun umroh yang pertama adalah tawaf. Kemudian yang kedua sa'i, yang ketiga tahallul, dan yang keempat sebagian ulama menyebutkan tertib. Tawaf dulu, sa'i, baru tahallul. Sebagian lagi menghilangkan yang keempat.
yaitu tertib. Cukup tawaf, sa'i, dan tahallul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga rangkaian ini hampir mirip dengan rangkaian haji. Umroh dengan haji ada kemiripan, namun ada juga perbedaannya. Kemiripannya sama-sama berkaitan dengan Masjidil Haram. Adapun perbedaannya, umroh lebih luas daripada haji. Haji terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Dia harus berada di bulan Dzulhijjah, kemudian di tanggal sekian dia harus berada di Mina, mungkin untuk tarwiyah tanggal 8, kemudian harus ke Arafah, kemudian nanti habis dari Arafah dia harus ke Muzdalifah, dari Muzdalifah dia ke Mina. Ini haji. Tanggal-tanggalnya, tempatnya dikhususkan. Tapi kalau umroh, tempatnya dikhususkan, tapi tanggalnya bebas. Di bulan apapun itu. Mau di bulan Syawal, Muharram, Syawal, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, tentu di tanggal-tanggal haji sebagian ulama berbeda pendapat, ada yang memakruhkannya. Ya, ini perbedaan antara umroh dan haji. Ya, dia sifatnya wajib dan rukun Islam. Adapun umroh, sebagian ulama mengkategorikan hukumnya adalah sunnah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui rukun-rukun umroh, maka kita sekarang membahas tentang rangkaian umroh. Ya. Rangkaian umroh, bagaimana seseorang yang pergi berumroh itu urutannya, rangkaiannya dari awal sampai akhir. Yang pertama, orang yang pergi berumroh, dia harus meninggalkan larangan-larangan umroh. Nanti akan kita bahas apa saja itu larangan-larangan umroh. Seperti orang sholat. Ketika orang sholat, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya di luar sholat boleh ia lakukan. Ketika dia takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka ketika itu tidak boleh dia melakukan hal-hal lain selain rangkaian-rangkaian sholat. Nah, begitu pun sama. Ketika umroh, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama seseorang itu berumroh. Kita bahas insya Allah pada kesempatan berikutnya. Nah, kapan ia meninggalkan larangan-larangan ini? Larangan-larangan ini ia tinggalkan ketika ia berada di miqat. Miqat ada dua jenis. Miqat yang berkaitan dengan tempat dan miqat yang berkaitan dengan waktu. Miqat untuk orang-orang yang umroh hanya yang berkaitan dengan tempat. Ya, adapun orang-orang yang pergi berhaji ada dua miqat, miqat waktu dan miqat tempat. Miqat tempat ini artinya apa? Artinya tempat di mana jamaah umroh ini terakhir meninggalkan semua larangan-larangan umroh yang nanti akan kita sebutkan. Nah, miqat umroh ini umumnya orang Indonesia ini hanya dua tempat. Miqat Dzulhulaifah atau Bir Ali, yang mana miqat ini untuk penduduk Madinah atau orang-orang yang melewati tempat tersebut, dan juga Yalamlam, ya, miqat untuk penduduk Yaman, seperti itu. Karena di Indonesia ini kan jamaah yang pergi berumroh itu ada dua skema, antara mereka landingnya di Jeddah atau landingnya di Madinah. Mereka yang landing di Jeddah, ada yang langsung umroh, ada yang mereka pergi ke Madinah dulu, seperti itu. Sehingga paling banyak kemungkinan mereka ini berumroh ini bisa lewat Dzulhulaifah yaitu Madinah atau Yalamlam. Nah, yang pergi ke Arab Saudi kemudian dia lewati Jeddah dan langsung umroh, biasanya mereka ini mengambil ihramnya itu di pesawat. Karena pesawat ini dia lewat Yalamlam. Artinya ketika pesawat landing di Jeddah itu sudah melewati Yalamlam, miqat untuk orang-orang Indonesia. Maka konsekuensinya bagi jamaah umroh Indonesia yang mau langsung umroh, ya, dia harus meninggalkan larangan umroh itu di pesawat. Ini mungkin kurang lebih setengah jam sebelum pesawat landing, seperti itu. Dan biasanya banyak travel-travel yang menghimbau jamaahnya untuk sudah mulai meninggalkan larangan ketika di bandara bahkan, atau yang paling ringannya itu hanya memakai bawahan kain ihram, kemudian atasnya itu masih pakai jaket atau sweater. Nah, nanti ketika setengah jam sebelum landing tinggal dilepas sweaternya. Nah, ini untuk yang bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan dia tidak ada pakaian khusus ya, sehingga ibu-ibu cukup
mudah bagi mereka untuk berihram dimanapun, seperti itu. Nah, kembali lagi, ini rangkaian yang pertama, mereka harus meninggalkan larangan-larangan ihram itu di mikot-mikot tersebut. Memang mudah kalau misalnya mikotnya di Madinah, karena nanti jamaah itu akan istirahat dulu di Madinah, kemudian mereka bisa bersiap-siap dan lebih bisa maksimal dalam melepas kain ihramnya, seperti itu. Kalau yang di Jeddah, atau maaf, yang landing di Jeddah dan mereka harus berihramnya di atas pesawat, ini agak repot. Tapi sebagian maskapai memudahkan ya. Seperti maskapai Saudi Airlines itu ada musolanya, sehingga jamaah bisa untuk siap-siap di musolanya pesawat tersebut. Kemudian juga kru kabinnya juga komunikatif, mengingatkan untuk bersiap-siap bagi yang ingin umroh berihram dan seterusnya, seperti itu. Baik. Nah, setelah jamaah melakukan tadi ihram, dan ihram ini terkumpul 3 hal. Yang pertama, dia harus meninggalkan larangan ihram. Yang kedua, paling lambat di miqat tempat. Dan yang ketiga, dia mengucapkan niat ihram. Niat ihramnya ini sangat mudah. Labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu umratan, untuk berumroh. Nah, setelah itu, setelah 3 hal tadi terkumpul, maka ketika itu dia sudah mulai memasuki ibadah umroh. Dan ia sudah tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian setelah itu dia memperbanyak untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang laki-laki diangkat suaranya, yang ibu-ibu atau yang perempuan cukup suaranya terdengar oleh dirinya sendiri, seperti itu. Dan jangan malu, hal ini biasa bagi petugas bandara. Mereka melihat ya banyak orang turun dengan kain ihram, kemudian bertalbiyah, begitu ya. Itu sudah hal pemandangan yang biasa bagi mereka, seperti itu. Nah, terus dan zikir yang paling afdal ada talbiyah ketika seorang pergi berumroh. Nah, dalam perjalanan dari mulai di mikot sampai nanti masuk ke Masjidil Haram, dia tidak masalah, tidak dalam keadaan suci, tidak masalah. Bahkan ketika dia memulai ihramnya pun tidak masalah dia tidak bersuci atau dalam keadaan hadas, tidak masalah. Namun tentu lebih utama sebagai bentuk sunnah-sunnah umroh, sebelum dia masuk ke ihram dia mandi dulu, pakai parfum ya. Boleh pakai parfum karena belum ihram ya. Pakai parfum, nyisir rambut, pakai minyak wangi, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah berniat tadi selesai, itu semua tidak boleh. Terus ya, kalaupun nanti di pertengahan dia batal atau dia hadas, baik hadasnya kecil atau hadas besar, bahkan kalau yang perempuan sampai haid pun tidak masalah, tidak merusak ihramnya, tidak merusak ibadah umrohnya. Terus sampai tibalah di Masjid Al-Haram. Nah, ketika sampai di Makkah, yang di dalam kota Makkah itu ada Masjid Al-Haram, jamaah ini biasanya ke hotel dulu. Istirahat di hotel, taruh tas ya, makan. Yang mau mandi, mandi, tapi hindari aroma parfum ya, sabun-sabun hindari. Sekedar buat merefresh badan agar badan kembali fresh, seperti itu ya. Bahkan boleh beristirahat, tidur. Kalau misalnya memang terlalu capek, letih untuk melanjutkan tawaf berat, maka dia boleh tidur istirahat. Ya. Yang penting tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram. Boleh juga dia misalnya menunda sampai esok hari. Ya, atau mengganti kain ihramnya. Bagi yang ibu-ibu misalnya mengganti pakaiannya, boleh diganti. Yang penting pakaiannya atau kain ihramnya yang baru itu tidak terkena parfum. Seperti itu. Selesai, sudah siap persiapan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, berjalan menuju Masjidil Haram masih sambil membaca talbiyah yang merupakan zikir yang paling afdol, terus sampai masuk ke dalam pintu Masjidil Haram. Di sini ada adab dalam masuk ke dalam masjid. Yang pertama kita tentu memulai dengan kaki kanan, ya, kemudian kita membaca doa masuk masjid, ya, yang paling pendeknya Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kemudian terus berjalan ya sampai melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah ya, kita
disunnahkan, dianjurkan membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Kalaupun doa ini tidak terbaca, tidak akan merusak kesahihan umrohnya jamaah. Nah, kemudian setelah membaca doa tadi, kita bersiap-siap untuk tawaf. Nah, ini baru rukun yang pertama, yaitu tawaf. Rukun yang pertama ini tawaf, seorang muslim atau orang yang tawaf, atau orang yang umroh, atau orang yang haji, dia harus menggenapkan dengan 7 putaran. 7 putaran itu, satu putarannya dihitung dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Itu dihitung satu putaran. Maka apabila kurang dari 7 putaran, rukun umrohnya rusak. Kalau rukunnya rusak, umrohnya rusak. Maka kalau terjadi ragu, maka membangun dari yang paling ia yakini. Jadi dari bilangan yang paling kecil. Saya 2 apa 3 ya? Berarti bangunnya 2. Saya 3 atau 4 ya? Berarti 3. Kalau terjadi keraguan. Tapi kalau dia yakin sudah 4 putaran, ya sudah berarti 4 putaran. Tapi kalau terjadi keraguan, agar rukunnya tidak rusak, bangun dari yang paling terkecil. 4 apa 3? Berarti 3. Seperti itu. Baik. Kalau kita analogikan ini Ka'bah, ya, Ka'bah ini menarik, jamaah. Hanya ada 2 sisi, 2 sudut yang diberikan hiasan ornamen. Ini pun bisa kita jadikan sebagai patokan untuk kita tawaf. Ka'bah ini mungkin kalau HP kan dia persegi panjang ya. Kalau ini kan dia lebih ke arah kubus ya. Kita anggap aja ini seperti Ka'bah. Ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Sudut yang harus kita ketahui adalah sudut Rukun Yamani dan sudut Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tempat start dan finishnya jamaah yang ingin tawaf. Dia mulai dari Hajar Aswad, kemudian dia mengitari Ka'bah sampai kembali ke Hajar Aswad, maka ini dihitung 1 putaran. Dan ketika dia memutarinya, posisi Ka'bah itu harus ada di sebelah kirinya. Posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, kemudian bagi jamaah laki-laki, dia disunahkan berittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu berarti membuka pundak sebelah kanan. Makanya kita lihat beberapa jamaah haji atau umroh itu kan pundak kanannya dibuka ya. Nah, ini bagian dari sunnah ketika kita tawaf. Karena ini hukumnya sunnah dalam ibadah umroh atau tawaf, maka jika ada orang yang lupa membuka pundaknya, tidak merusak ibadah tawafnya, yang mana tawaf adalah rukun dari ibadah umroh. Oke. Ini Ka'bah, kemudian dia masuk ya, dia sudah mulai membuka pundak sebelah kanannya bagi jamaah laki-laki ya, kemudian dia segera menuju ke Hajar Aswad. Nah, untuk memulai tawaf ada 3 cara. Cara yang pertama, dia bisa mencium Hajar Aswad. Dia dekati Aswad, kemudian dia cium. Ini cara yang pertama. Dan cara yang pertama ini mustahil. Ini berat. Kenapa? Karena sudut Hajar Aswad ini menjadi sudut favorit manusia. Dan ini rebutan semua orang. Dan bahkan nggak sedikit yang sampai harus sikut kanan, sikut kiri. Maka kalau ini nggak memungkinkan, dan jangan dipaksa ya, karena kan kita ini mau ibadah ke sana. Kalau kita sampai harus memaksa yang sifatnya sunnah, sampai melakukan yang haram, sampai sikut-sikutan sama orang ya, atau bahkan dempet-dempetan sama perempuan, maka lebih baik hindari gitu. Masih ada cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Pegang tangan kanan kita atau sesuatu tangan kita ke Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan yang memegang Hajar Aswad tersebut. Kalau ini pun nggak memungkinkan, ya, kalaupun ini memungkinkan harus dengan sikut-sikutan, maka ada cara yang ketiga. Dan ini lebih mudah, dan cara ini yang mungkin sampai hari ini masih relevan untuk dipakai. Apa itu? Kita cukup angkat tangan kanan kita ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Jadi kita angkat tangan kita Bismillah Allahu Akbar. Ini cara yang paling yang paling bersahabat. Karena tidak menyakiti orang lain, tidak harus menyikut orang lain seperti itu, dan bisa dilakukan dimanapun. Bagi yang tawafnya di lantai 2, lantai 3, tawafnya dimanapun, kita bisa melihat atau bisa memulai dengan cara yang ketiga tadi. Oke? Nah, kita mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Pada 3 putaran pertama, kita memang dianjurkan untuk romal atau berlari kecil. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak masalah. Karena itu sifatnya sunnah. Nah, ketika berputar,
tidak ada doa khusus setiap putarannya. Misalnya putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, tidak ada. Maksud tidak ada itu adalah jangan diyakini bahwasanya ini sebagai sebuah keharusan. Tapi kalau misalnya jamaah karena ingin membaca doa ketika tawaf, akhirnya jamaah bagi. Putaran pertama doa untuk diri saya sendiri, putaran kedua doa untuk orang tua saya, putaran ketiga doa untuk kaum muslimin, putaran keempat zikir, putaran kelima doa untuk anak-anak saya. Silahkan ya. Intinya ketika tawaf itu memperbanyak zikir dan doa. Tapi kalau meyakini menjadi sebuah keharusan zikir ini pada putaran ini, zikir ini pada putaran ini tidak ada keterangannya. Seperti itu. Nah, berputar mengelilingi Ka'bah ya. Nah, ketika sampai di sudut rukun Yamani, sudut yang sebelum sudutnya Hajar Aswad ini, semua doa dan semua zikir stop dulu ya. Zikir yang dibaca hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai ke Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar. Ini satu putaran. Dan terus seperti itu sampai 7 kali putaran. Pada putaran ke-7, di akhir dia tidak perlu lagi mengangkat tangan sambil mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Kemudian dia langsung menuju ke belakang makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan berarti makam kuburan ya. Makam ini artinya tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk membangun Ka'bah. Jadi itu batu yang ketika sedang Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu beliau injak batu itu sehingga batu itu membentuk telapak kakinya Nabi Ibrahim. Nah, disitulah disebut dengan Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim tadinya itu dia menempel dengan Ka'bah. Kalau tadi ini pintu atau ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, dia di sini menempel dekat atau menempel dengan dinding Ka'bah. Nah, karena banyaknya kaum muslimin ya, kemudian banyak orang yang selesai tawaf, kemudian ia sholat di belakang makam Ibrahim, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, makam ini dimundurkan. Kemana? Ke tempat yang sekarang kita ketahui itu. Jadi tadinya itu menempel, kemudian dia bergeser ke belakang. Nah, kita dianjurkan sholat di belakang makam Ibrahim dengan 2 rakaat. Rakaat yang pertama kita baca di situ Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua kita membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Selesai kita sholat, kita minum air Zam-Zam. Nah, untuk air sendiri lokasinya itu dulu dekat dengan Ka'bah. Sumur dia turun ke bawah. Seperti itu dulu. Mungkin orang tua kita yang haji atau umrah tahun 80-an itu mereka masih mendapati ini ya, sumur Zam-Zam. Nah, mungkin juga bisa dicari ya, foto-foto di Google itu, sumur Zam-Zam di tahun 80-an ada Mas, bisa dicari itu. Ada itu. Nah, itu sumur Zam-Zam. Sekarang udah nggak ada, ditutup. Kemudian diambil pipa, ya, diambil airnya dari luar. Tujuannya apa? Supaya tempat tawafnya maksimal, menampung orang yang tawaf. Karena kalau itu ada, itu akan mengganggu itu orang yang tawaf seperti itu. Nah, kita minum Zam-Zam di mana? Di sekitaran Ka'bah. Nanti itu banyak sekali drum-drum disediakan oleh petugas-petugas. Di sana ada gelasnya, ada tempat sampahnya. Bahkan di setiap drum itu ada petugas yang siap membersihkan air-air yang tumpah itu. Nah, kita minum di situ, membaca doa, doanya bebas apapun itu. Kemudian kalau bisa dianjurkan sisakan sedikit, kemudian kita ambil, kita tumpahkan kepala kita. Ini mengikuti perbuatannya Rasulullah SAW. Tapi itu nggak harus. Kalaupun nggak diminum semua tidak masalah. Yang penting air Zam-Zam ini khasiatnya kata Rasulullah SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Khasiatnya air Zam-Zam ini tergantung niat yang meminumnya. Maka jujur dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam meminta, dengan wasilah air Zam-Zam, insya Allah Allah kabulkan permintaan kita. Baik, ini rukun yang pertama, tawaf. Dalam tawaf ini, jemaah, ada catatan. Yang pertama, ulama berbeda pendapat. Apakah ketika tawaf ini syaratnya harus suci? Ya, jadi selama tawaf itu apakah dia suci atau tidak? Ini menjadi syarat. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sebelum tawaf harus suci. Karena apa? Dalilnya mereka yang namanya tawaf itu seperti sholat, dan ini memang disebutkan dalam beberapa hadis, ya. Ya, seperti yang maknanya
Tawaf itu adalah sholat. Yang membedakan adalah di dalam tawaf kita boleh berbicara. Nah, Nabi menggambarkan tawaf dengan sholat berarti hukumnya tawaf mengambil hukum sholat. Berarti harus suci. Nah, pendapat yang mengatakan harus suci ketika tawaf, Mas, berarti kalau batal, maka ulang dari awal lagi. Sebagaimana sholat, kalau kita sholat asar nih kan, batal di rakaat keempat, lagi atahiyat terus batal. Kan ulang dari awal lagi kan? Nah, tawaf pun sama seperti itu. Kata pendapat yang pertama. Kata pendapat yang kedua, oh enggak. Sholat itu enggak menjadi syaratnya. Toharoh atau suci itu bukan menjadi syaratnya tawaf. Nanti ketika mau sholat di belakang makam Ibrahim, baru di situ dia harus apa? Harus suci. Masuk ke rukun umroh yang kedua, yaitu sa'i. Nah, sa'i ini kita berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan lokasi Bukit Sofa ini dekat dengan Ka'bah. Untuk sekarang jamaah mustahil akan melihat bukitnya. Kenapa? Setelah kita tahu tentang ibadah umroh, rangkaian umroh, kita ingin tahu tentang larangan-larangan umroh atau yang kita kenal dengan larangan-larangan ihram. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ini disebutkan larangan-larangannya secara spesifik. Untuk mempermudah, kita bagi menjadi 3.